Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libaitihi wa zurriyatihi ajma'in. Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah, saya lupa bawa kitabnya, baru udah diingat-ingat. Kita kajian hadis zikir ya. Kita kajian hadis zikir yang sahih atau yang hasan mengenai lafaz-lafaz zikir. Dalam riwayat Imam Tabarani, dengan riwayat yang sahih, minimal sahih li ghairihi, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Rasulullah keluar kepada kami. Faqala khudhu junnatakum. Lalu Nabi berkata, khudhu junnatakum. Kalian segera ambillah tameng kalian. Khudhu zunnatakum. Sahabat tambah tegang. Lalu Nabi melanjutkan, min aduwikum hadar, min aduwin hadar. Segeralah persiapkan tameng kalian dari musuh yang akan segera datang. Lalu Nabi mengatakan, khudhu junnatakum minan nar. Maksudnya bukan musuh fisik, bukan seperti yang dibayangkan para sahabat. Musuh apa nih? Karena Nabi SAW mengatakan, khudhu junnatakum minan nar. Persiapkanlah benteng kalian menghadapi an-nar. Apa arti nar? Neraka ya. Kulu. Lalu bagaimana caranya? Nabi bersabda, kulu, katakanlah. Ini hadis kayaknya serem, tapi amalannya sudah kita tahu semua. Bapak mungkin sudah ngamalin dulu, nggak tahu sekarang. Kecil-kecil udah tahu, sesekali tahu, tapi jarang pakai. Kadang-kadang ilmu yang tinggi itu ada pada zikir yang dasar, zikir yang dianggap rendah. Apa kata Nabi? Qulu la subhanallah. Bacalah subhanallah. Apalagi alhamdulillah. Itu kan sama kan? La ilaha illallah, Allahu akbar. Tambah la haula wala quwwata. Ada 5. Ini kalimat fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat dia datang mustaqdimat, di depan kita dia. Kayak orang masuk ke gunung, jalan belum ada, ntar dia ngerambah jalan, kira-kira begitu. Mustaqdimat wa mustaakhirat, tapi dia juga ada di belakang nyelamatin kita daripada api ya, kiri kanan. Wa munjiat wa mujannibat, yang menyelamatkan dan menjauhkan dari api neraka. Wa hunnal baqiyatus shalihat. Inilah yang disebut dengan warisan yang baik dari masa ke masa. Kalau di majelis di rumah itu kita buka juga ini, kita nyebut namanya zikrul maqalid, zikir buhul langit dan bumi. Jadi ternyata ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada malaikat-malaikat yang Allah taruh di sana untuk berzikir, dan zikirnya ini 5. Langit dan bumi itu sampai ke bawahnya itu ada tiang aras, Pak. Puncaknya itu aras. Dan masing-masing malaikat yang ada di tiang itu ada 2 ya, minimal. Berarti satu itu ada 2 malaikat. Zikirnya ini subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus la haula walanya siapa yang zikir? Itu zikir siapa, Pak? Itu tiang di tengah. Bukan malaikat yang zikir itu. Itu yang zikir adalah
para nabi dan para wali. Pemimpin para nabi siapa? Nabi Muhammad. Maka ini zikirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyembunyikan bahasanya dengan kalimat yang sangat indah sekali. Kata beliau kepada Abu Musa, "Hei Abu Musa, maukah aku ajarkan kamu, aku tunjukkan kamu kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan surga." Maksudnya apa tuh perbendaharaan surga? Jadi ada barang paling berharga di surga, inilah dia, kira-kira begitu. Maukah engkau aku tunjukkan perbendaharaan paling berharga di surga? Lalu Abu Musa mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Lalu kami ajarkan, bacalah la haula wala quwata illa billah. Sederhana ya, dari kecil udah zikir begini. Ada nggak? Saya nggak yakin. Bapak pagi sore baca zikir ini nggak? Tuh kan nggak yakin kan? Sok sibuk ya. Bener-bener nih ya. Kita itu sok sibuk Pak. Mau ngamalin nggak? Serius? Kalau nggak ketemu kan? Nggak ketemu kita ntar di sana. Mau ngamalin ya? 100, 500 doang Pak. Coba yang biasa zikir 500 itu habis berapa menit? 5 menit tuh, cepet amat tuh. Itu baca sanallah gitu ya. Enggak, tapi memang orang-orang tertentu jika dia masuk ke alam zikirnya itu bisa dalam 1 detik itu bisa cepat. Dia ngerasanya jelas. Saya nggak tahu kalau yang zikir tadi mana nih bapak kita nih yang zikir di sebelah tadi. Yang kenceng banget la ilaha illallahnya Pak. Ada ke tuh orangnya? Ada tuh ya. Ya kalau mungkin di luar dengarnya biar nggak fitnah Pak, diperjelas bacaannya Pak. Ntar difitnah sama kawan seberang Pak. Ya. Kalau kita sih paham maksudnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi dia itu sakit telinga dia itu. Yang sakit telinga kalau baca zikir itu kesetanan nggak? Kita baca nama Allah nih, terus dia terganggu, itu kesetanan nggak dia? Ya, tapi dia bilang kita yang kesetanan Pak. Nah, maafin aja Pak ya. Atau Bapak yang minta maaf kan dia. Jangan-jangan zikir kita ganggu orang. Baik. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Ya, hadis ini kata Imam Al-Haythami, rijaluhu thiqat. Ya, rawi-rawinya bagus. Suatu kali ada seorang istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha namanya Sofiyah. Sofiyah ini Yahudi masuk Islam. Dia sudah dikabarkan tentang masuk Islamnya lewat mimpinya. Jadi Sayyidah Sofiyah ini sebelum terjadi perang antara Nabi dan Yahudi, itu dia mimpi. Apa mimpinya? Ada bulan purnama masuk ke jendela rumahnya, terus masuk ke dalam dadanya. Kira-kira begitu. Dia terbangun, datang ke ayahandanya, namanya Huyai bin Akhtab. Huyai mendengarkan, jadi anaknya ini cerita, ayahnya ini ternyata ahli takbir mimpi, hafal Taurat, bisa mentakbir mimpi. Diceritakan oleh Sofiyah, wahai ayahanda, aku melihat ra'aitul badra, ya. Aku melihat ada bulan purnama turun ke kamarku lalu masuk ke dalam diriku. Kira-kira begitu redaksi yang bisa kita terjemahkan. Apa takbir mimpinya? Enggak ada Pak, langsung gampar. Kamu pingsan dia. Karena Huyai mengerti Al-Badr sang purna itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan, dia mengerti dalam bab mimpi Al-Badr itu Rasulullah. Dia sedang memusuhi Rasulullah. Si Huyai ini. Huyai ini menguasai bisnis di Madinah, Pak. Menguasai bisnis di Madinah saat itu.
Ini mau dilawan Nabi, susah tuh Nabi ngelawannya. Maka Nabi dibuat MOU, ketika mereka melanggar MOU, itulah kesempatan Nabi untuk memerangi Huyai. Kalau enggak ada kesempatan. Benar terjadi perang antara Nabi dan Bani Quraidah. Huyai kalah, bahkan mati. Ya. Lalu Sofiyah diambil oleh salah satu panglima. Ini buat saya aja nih, buat istri saya gitu. Karena cantik-cantik Pak, anak Yahudi kan. Ditegur oleh sahabat yang lebih senior. Hei, itu anaknya pimpinan, anak rajanya kaum, putri rajanya kaum, hanya berhak, hanya layak dinikahi oleh rajanya kita. Rajanya sahabat Ansor Muhajirin siapa? Rasulullah. Anak pemimpin hanya untuk pemimpin. Maka diserahkan ke Nabi. Dia ketemu Nabi langsung jatuh cinta Pak. Langsung jatuh cinta dia kepada Rasulullah. Oh, ini purnama yang aku lihat, lebih indah daripada mimpi. Namanya siapa? Sofiyah. Di riwayat lain yang melakukan itu namanya Juwairiyah. Saya pakai yang riwayat Sofiyah. Sofiyah ini punya butiran zikir, butiran tasbih. Dulu kan belum diikat. Kayak orang Thariqat Naqsyabandi baca khatam zikir itu pakai biji. Saya dulu waktu kecil tuh pakai biji ngitung zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pindahin begitu Pak. Pindah-pindahin. Ntar udah selesai balik, ada simbolnya, berarti 100. Ntar kalau sudah 10 batu yang di sini, berarti udah 1000. Beliau ini punya 4000, dipindahin ke sini. Dan itu udah bolak-balik. Sama Juwairiyah juga begitu. Ketika Nabi pulang, Nabi mengatakan di riwayat Abu Daud, maukah kamu aku tunjukkan yang lebih afdol daripada bacaanmu? Apa yang dibaca sama dia? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Nabi nyalahin nggak cara ngitungnya? Itu salah, itu bid'ah, gitu nggak? Kalau sekarang begitu nggak mereka? Berarti siapa yang salah nih? Salah baca hadis dia. Kalau versi Juwairiyah ada lagi kalimatnya. Kalau di sini hanya imra'ah, ya, perempuan. Dia mempunyai nawan au hasa biji-biji tasbih. Lalu Nabi berkata, "Ukhbiruk bima huwa aisar 'alaik min hadza afdal." Coba diterjemahin ini, perhatiin terjemahannya. Maukah aku kabarkan kamu, aku ajarkan kamu yang lebih mudah dari sekedar ngitung-ngitung, atau afdal. Jadi ada dua lafaz, aisar, afdal. Aisar lebih mudah, afdal lebih utama. Gitu lafaznya. Berarti Nabi menyalahkan enggak? Enggak nyalahin. Inilah yang saya pernah bahas juga di beberapa waktu yang lalu, yang Bapak selalu lupa. Kurikulum berzikir. Bahwa zikir itu ada zikir menghitung, ada zikir tanpa menghitung. Jadi dia ini pertama ngezikir gitu, subhanallah, ngitung 4000. Nah, maka sunnah lah latihan zikir setiap hari itu 4000 sampai 5000-an. Itu sunnah, ini dalilnya. Itu yang dipakai dalam Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Syaziliyah, itu dipakai. Ya, jadi angka-angka begitu bukan kita buat-buat, Pak. Itu memang dari Nabi, ya. Di versi Sofiyah, apa kata Sofiyah? Ini kita sebut nih. Dakhala alaiha Rasulullah sallallahu wa baina yaday 4000 nawatin usabbih bihinna. Ya. Nabi datang ke rumahku, lalu melihat aku sedang berzikir, di tanganku ada 4000 biji tasbih. Berarti sudah ada biji tasbih di zaman Nabi? Amal Yahudi atau amal istri Nabi yang Yahudi? Yang benar gimana? Karena dalam Thariqat Jawaziyah
Bapak tahu tuh kecewa siapa? Gak tahu ya, ntar Bapak bakal tahu. Dia mengatakan ini amal orang Yahudi atau Buddha. Tahu nggak? Gak tahu ya. Fa illam ta'rif al-yawm sata'rif ghadan. Kalau nggak ngerti sekarang, ngerti besok lah. Ntar tanya ke Pak Gun tuh, dia ngerti siapa yang disebut tadi tuh ya. Biasanya Pak Gun tuh ngorok, tapi karena nggak jemput Aneh dia nggak ngorok dia. Aneh kasihan berantu. Lalu Nabi panggil, ya binta Huyai, mahaza. Nabi nanya, pura-pura nanya, binta Huyai, berarti ini nggak disuruh sama Nabi, inisiatif. Berarti boleh berinisiatif dalam tata cara zikir. Ini dalilnya. Mahaza, apa ini? Qultu usabbih bihinna, aku bertasbih menggunakan ini wahai Rasulullah. Qad sabbahtu mundu kumtu ala ra'sika aksar min hadha. Kata Nabi, cemen itu ya. Saya zikir dengan lafaz yang lebih sederhana, tapi nilainya lebih banyak dari zikir yang kamu baca 4.000 itu. Kaget Sofia, mau upgrade dia. Kan itu Nabi Pak, bukan kita, ya kan? Lalu Sayyidah Sofia mengatakan, alimni qala quli subhanallah adada ma khalaqa min syai'i. Maha suci Allah, maha hebat Allah, adada ma khalaq, sebanyak yang dia cipta. Gitu doang Pak di lafaz Iman Hakim. Di lafaz yang lain disebutkan ada 4 lafaz, 4 tambahan. Maksudnya apa ini? Nabi tidak pernah membatalkan tata cara zikir para sahabat. Namun para sahabat mengerti, istri-istri Nabi mengerti, mereka ini ada di tahapan mana? Tahapan menghitung. Nabi biarin. Ketika mereka sudah konsisten di menghitung, baru diajarkan zikir tanpa menghitung, dengan waktu yang sama, tapi bukan waktu yang sama, pahala yang sama, tapi bacaannya lebih sederhana, waktunya lebih pendek. Nah, di sini ada kata-kata kunci. Ada zikir, satu tarikan napas sama dengan 4.000 kali zikir itu, gitu maksudnya. Itu Nabi yang ngajarin loh Pak, bukan Ar-Razi Pak. Kamu zikir 4.000, itu satu sebanding dengan zikir subhanallah bihamdi, subhanallah azim wa khalqihi wa zinata arsyi wa ridha ansi wa midada kalimati. Jadi Nabi ngajarin begitu. Ada zikir dibaca 4.000, dibaca oleh Nabi 1 kali. Itu sama nilainya. Nilainya sama. Gimana, mau nggak? Amalin dong ya. Itu ada di Maksprot, ada di Al-Wirdul Latif bagian belakang ya. Silakan diamalkan tuh. Jangan nunggu pensiun lagi Pak. Ini udah semi-semi pensiun ini dengan PPKM ini. Udah di rumah aja kita kan. Sampai Pak Gun harus pindah rumah kan. Pak Gun lagi, Pak Gun. Karena kalau nggak jemput Aneh begitu terus deh. Baik. Hadis-hadis ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi itu ngajar zikir itu ada tekniknya. Nggak main abrakan begitu, nggak. Dibiarkan dulu, ngitung, latihan ngitung, zikir ngitung nih. Setelah mantap hitungannya, disiplin dalam menghitung, baru diajarkan zikir tanpa menghitung. Jadi bertentangan nggak antara zikir menghitung dengan tidak menghitung? Berlebihan nggak orang kalau zikir 4.000? Jadi di satu masjid ada bapak-bapak udah laki-laki Pak, kasihan. Dan saya ingat dulu sebelumnya dia pernah nanya yang sama. Pertanyaannya ingin memojokkan kawannya yang zikir 5.000, 1.000. Apa kata dia? Ustadz, ada orang kawan saya riya. Loh riya kenapa Pak? Dia zikirnya 1.000, dia zikir 2.000. Emang riya itu dari angka? Saya tanya gitu. Bengong juga dia. Saya potong aja sekalian. Karena saya sayang kepada Bapak. Bapak ngerti nggak isi hati orang? Enggak. Terus tahu dari mana orang riya? Dia kan zikir 5.000. Emang apa hubungannya zikir 5.000 dengan
Ria nggak ada. Jadi mereka mengira kalau kita berzikir dengan angka tertentu itu berlebihan, beragama kok berlebihan. Nah, inilah kegagal fahaman dalam beragama. Padahal hadisnya sebanyak ini. Emang nih keluar dari sunnah nih? Enggak kan? Ada kalam selain sunnah nggak kayak yang kita pakaikan? Enggak, sandaran kita semuanya hadis-hadis Nabi. Cuma sunnah yang mereka maksudkan sunnah yang mereka anggap aja. Jadi mereka itu sudah sortir di sunnah, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, zikir ini bisa dikembangkan sebenarnya. Jadi ada beberapa lafaz yang jika itu dibaca sekali sama dengan zikir alam semesta, itu bisa. Sholawat juga begitu. Nah, inilah ilmu-ilmu yang disimpan oleh Nabi dalam kolbunya, diberikan ke sahabat-sahabat khusus. Ini diberikan kepada Sayyidah Safiyah, Sayyidah Juwairiyah, ya, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Hadis terakhir yang mau saya baca, ya. Nabi SAW dihikayatkan oleh Ibnu Abbas mengabarkan mengenai siapakah yang pertama kali dipanggil, jadi diumumkan nama dia di depan surga. Fulan bin Fulan masuk, kira-kira begitu. Itu ada pengumuman yang dipanggil, Pak. Siapa yang paling pertama kali? Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang menurut beliau sahih. Awwalu man yud'a ilal jannati alladzina yahmaduna Allah fis sarra wad dharra. Golongan yang paling pertama dipanggil masuk surga di saat orang lagi antri, orang lagi susah payah di Siratul Mustaqim, nama dia udah dipanggil duluan. Nama dia dipanggil udah kedengeran sampai ke mizan, sampai ke padang mahsyar udah kedengeran, Pak. Ini bahasa pakai toa apa tuh? Kayak kita di bandara, udah di mana-mana ada speaker. Kira-kira begitu, dipanggil VVIP masuk surga, kira-kira begitu. Mau nggak? Dijawab oleh Nabi, alladzina yahmaduna Allah fis sarra wad dharra. Orang yang tetap berterima kasih, bersyukur kepada Allah, memuji Allah, berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Ini susah nggak nih Pak sekarang? Banyak susahnya ya. Ini berapa ruku tutup? 2, tuh kan? Dokter Tirta katanya 7. Dulu nggak tahu sekarang ya. 2. Kalau orang kita bilang masih untung masih 2, kira-kira begitu. Coba semuanya tutup, Pak. Harus tetap ada kalimat syukur. Tapi syukurnya bukan syukurin. Nah, bilang syukur-syukurin. Pasti lupa juga nih dengan cerita yang ini. Jadi ada seorang guru, namanya saya ingat Sari Sakti. Dia ini punya toko Ma'ruf Forhi Sari Sakti ya. Nanti tolong diingatkan kalau saya lupa. Dia punya toko di pasar, orang keramat. Tiba-tiba dia lagi di rumah, lagi wiridan. Datang anak buahnya, lari-lari. Pak Kiai, Tuan Guru, Tuan Syekh, pasar terbakar, semua ruko terbakar. Hah? Kaget dia. Kecuali toko Pak Kiai. Apa kata dia? Alhamdulillah. Dia itu namanya alhamdulillah, bukan syukur tapi syukurin. Di saat orang semuanya sedih terbakar, dia bilang apa? Kalau antum kan begitu kan ngomongnya. Alhamdulillah karena ane malam tadi tahajud maka tidak terbakar, gitu kan? Gak bener. Kalau orang awam itu tanda kesolehan. Tapi kalau orang punya perasaan, semua ruko kebakar, terus dia baca alhamdulillah karena rukonya gak kebakar, kurang ajar gak tuh? Kurang perasaan gitu, kurang perasaan Pak. Apa kata dia? Inni tubtu ilallah wa astaghfir. Aku minta ampun kepada Allah
30 sana, selama 30 tahun karena salah baca alhamdulillah. Jadi zikir itu ada dosisnya, ada tempatnya. Jangan salah. Ini udah gak zikir nyalain orang. Aduh, gimana ceritanya, Pak? Ya. Nah, itu bisa terjadi. Jadi beliau setiap kali ingat kejadian itu nangis. Ya Allah, betapa aku ini tidak berperasaan. Kata orang aku nih wali. Wali apaan nih? Wali PA gitu, Pak. Taib. Dan saya sudah pernah sampaikan juga di sini, Nabi Ibrahim pernah menyampaikan salam kepada kita. Kita belum lahir. Apa kata Nabi Ibrahim? Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dan pesanku. Ada salam, ada pesan. Apa pesannya? Sorga itu subur, tapi belum ada tanamannya. Maka tanamlah dengan baca yang pertama tadi hadisnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Orang yang jalan pagi ketika malam masih gelap, ya, walaupun sudah ada lampu tepi jalan, berangkat ke masjid, niatnya tulus, hatinya bersih, tidak merasa lebih suci daripada orang di samping kirinya ketika masuk dalam masjid. Orang ini setiap langkahnya adalah cahaya. Maka Nabi setiap kali keluar dari rumahnya doa, Pak, Allah menja'al fi qalbi nura. Ya Allah, terangi qalbuku, terangi langkahku, terangi hadapku, belakanganku, kananku, kiriku, atasku, bawahku. Orang yang baca ini, insya Allah di siratal mustaqimnya terang dan cepat. Amin ya rabbal alamin. Ya, udah kebanyakan ya, bingung mau ngamalin yang mana ya.